Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menahan diri. Serangan terhadap pemerintah Prabowo sudah mulai mengemuka, bahkan dengan gaya yang kasar. Saya rasa waktu bulan madu pemerintah sudah usai. Sebelum ini banyak pihak melihat yang jadi sasaran tembak cuma Pak Jokowi dan keluarga. Prabowo tidak disentuh, mungkin karena mau cari aman atau masih lihat seberapa tinggi tingkat sensitivitas Prabowo. Kini nampaknya itu sudah berakhir. Semula yang diupayakan adalah kedekatan Prabowo dan Jokowi harus dipecah. Mereka berusaha bangun narasi bahwa Jokowi adalah beban bagi Prabowo. Kini masa itu sudah berakhir. Mereka sekarang sudah sadar bahwa Prabowo juga harus dihantam. Kata-kata kasar sudah diarahkan pada Prabowo, dan ini mungkin masih akan bergulir lebih luas. Saya lihat mereka sudah mulai sadar bahwa Prabowo tak akan minta Jokowi meninggalkannya. Dalam hari ulang tahun Gerindra, Prabowo secara tegas minta halayak meneriakan hidup Jokowi. Sementara di acara itu, Jokowi menggambarkan Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia. Prabowo sendiri tampak mulai menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya gemoy. Biasanya kan dia minta para pendukungnya bersikap lunak menghadapi serangan. Tapi kini dia sudah mulai menunjukkan dia bisa juga tersinggung. Merespons omongan pengkritik yang menganggap kabinet Prabowo terlalu gemuk, dengan tegas dia bilang, "Ndasmu," alias kepalamu. Saat ini, aktor utama perlawanan terhadap Prabowo adalah PDI Perjuangan. Yang paling menyakitkan mereka pada akhirnya tentu saja adalah soal keputusan KPK tentang Hasto. Sekedar catatan, urusan Hasto ini sebenarnya ada di tangan KPK. Namun PDIP nampaknya berharap Prabowo akan cawe-cawe agar Hasto bisa selamat. Maka ketika Hasto ternyata dijadikan tersangka, dipanggil dan pada akhirnya ditahan, all hell broke loose. Kemarahan tak lagi dapat dibendung. Dan yang dijadikan sasaran tembak bukanlah KPK, tapi Prabowo. Salah satu serangan yang mereka lakukan adalah memboikot undangan Prabowo agar kepala daerah melakukan retret di Magelang. Megawati secara eksplisit memerintahkan para kepala daerah asal PDIP tidak datang pada hari-hari pertama. Ini jelas merupakan pernyataan perang dari PDIP. Aktor perlawanan lainnya adalah mahasiswa yang bergerak di berbagai kota besar. Gerakan ini tentu saja hanya melibatkan sebagian kecil aktivis mahasiswa. Sebagian besar lainnya tidak turut serta. Namun, tetap jumlah yang turun ke jalan mencapai ribuan orang. Para aktivis di dalamnya juga memaki-maki Prabowo. Tapi agenda isu yang diperjuangkan mahasiswa sangat tidak jelas. Mereka menggunakan momentum 100 hari Prabowo berkuasa sebagai faktor penanda. Tapi tuntutannya pun tak sama. Ada yang mengajukan 13 tuntutan, ada yang 9, ada yang 7. Dan ketika mahasiswa diminta menjelaskan apa yang mereka maksud dengan tuntutannya, misalnya tuntutan agar pemerintah mengadili Jokowi, mereka tergagap-gagap. Maki-makian sebagian demonstran jelas diarahkan pada Prabowo. Saat ini beredar viral sebuah video pendek yang menampilkan orasi seorang mahasiswi berjilbab di Makassar. Sambil bernyanyi, dia memimpin massa untuk meneriakan Prabowo anjing. Dia juga mengatakan, kita tidak perlu takut dengan kacung-kacung di sana. Ini juga jelas adalah pernyataan perang. Di sisi lain, pembentukan opini publik juga diarahkan oleh media seperti majalah Tempo. Melalui laporan utama terbarunya, mereka menghabisi Prabowo. Judulnya, Habis Gelap, Terbitlah Gelap. Di bagian awal, Tempo menulis, belum 6 bulan menjabat pemerintahan Prabowo menunjukkan gejala otoriter dan makin menjauh dari cita-cita reformasi. Tempo menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang bebal. Menurut Tempo, Prabowo bukan seorang negarawan yang bisa memimpin Indonesia dengan adil dan bijak. Harapan Indonesia untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas sirna ketika Prabowo memuji-muji Jokowi. Prabowo sebenarnya harus menanggung beban yang ditinggalkan Jokowi. Tempo menggambarkan, Prabowo saat ini terpaksa melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran akibat buah kebijakan Jokowi yang rajin berutang membiayai proyek mercusuar. Lebih jauh, Tempo menulis kini kekuasaan Prabowo menjadi lebih mengerikan
karena ugal-ugalan dan amatiran mengurus negara ini diikuti gaya militeristik. Prabowo memimpin Indonesia layaknya seorang komandan perang yang perintah-perintahnya tak bisa dibantah, tulis Tempo. Tempo bahkan menggambarkan retret di Magelang sebagai bentuk intervensi Prabowo terhadap para kepala daerah dengan cara-cara militer. Bayangkan, hanya dalam satu tulisan, Tempo menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang bebal, otoriter, mengerikan, ugal-ugalan, amatiran, militeristik. Pokoknya Prabowo menurut Tempo adalah pemimpin yang buruk. Prabowo juga disalahkan atas pelarangan pameran lukisan di Galeri Nasional akhir tahun lalu. Tempo juga menyalahkan pelarangan lagu Bayar 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 band Sukatani. Masih banyak lagi serangan Tempo. Tapi untuk sementara cukup itu saja dulu untuk menunjukkan bagaimana majalah sebesar Tempo tampil sebagai semacam pamflet politik untuk memaki-maki Prabowo. Yang saya kutip itu adalah editorial Tempo, dan editorial sebuah media pada dasarnya merupakan sikap dasar tentang sebuah isu. Apakah gerakan PDIP, aksi mahasiswa, dan serangan Tempo ini adalah bagian dari gerakan bersama yang terorkestrasi? Kita tentu tidak tahu. Tapi saya baru saja menyaksikan sebuah konten TikTok yang menuduh gerakan mahasiswa ditunggangi PDIP. Gara-garanya ada seorang aktivis muda yang memang sering terlihat bicara dalam video Indonesia Gelap. Anak muda ini ternyata adalah kader PDIP. Paling tidak dia adalah salah seorang anggota tim pemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024 yang lalu. Dia juga berfoto sangat akrab dengan Pramono Anung saat pemilihan Gubernur DKI 2024. Tapi apa ini merupakan bukti bahwa PDIP berada di belakang Indonesia Gelap? Tentu saya tidak. Tapi bagaimanapun, ini menunjukkan bahwa para mahasiswa pendukung PDIP bisa jadi memang terlibat dalam rangkaian aksi Indonesia Gelap. Saat ini misalnya juga beredar viral foto yang menggambarkan ada mahasiswa membagi-bagi uang bagi teman-temannya. Ada pula video yang menampilkan mahasiswa digiring polisi dan mahasiswa tersebut mengatakan dijanjikan uang Rp60.000 untuk ikut unjuk rasa. Tapi kita jangan buru-buru percaya dulu dengan kebenarannya. Tim cek fakta kompas.com ternyata bisa membuktikan itu bukanlah foto di kampanye Indonesia Gelap, melainkan pada kampanye penolakan kenaikan PPN pada Desember 2024. Uang kertas yang dibagikan pun adalah uang palsu. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ada pihak-pihak yang melakukan dramatisasi keadaan. Bagaimanapun ada satu hal sederhana yang bisa kita simpulkan. Setelah lebih dari 100 hari Prabowo berkuasa, kini sang presiden harus menghadapi realita baru. Prabowo harus menghadapi pembangkangan, cacian, makian, serangan, dan mungkin fitnah terhadap dirinya. Karena itu saya berharap Pak Prabowo bisa terus bersikap sabar dan bijaksana. Jokowi pun dulu tak kurang-kurangnya dihabisi. Namun dia bisa bertahan membangun Indonesia selama 10 tahun dan di masa akhir masa kepemimpinannya popularitas dia sangatlah tinggi. Semangat Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.